bagaimana cara mandi besar yang disunnahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang perlu diketahui, kalau kita lihat dari beberapa hadis sahih berkaitan dengan cara mandi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada dua hadis sahih. Yang pertama diriwayatkan dari istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, dan yang kedua diriwayatkan dari Maimunah radhiyallahu anha. Yang pertama, ketika kita ingin melaksanakan mandi besar, yang perlu kita sadari bahwa mandi besar ini beda dengan mandi-mandi yang lain, ya. Mandi pagi hari, mandi sore hari, yang mandi-mandi biasa itu beda dengan mandi besar. Apa yang membedakan? Yang pertama, niat. Jangan salah, niat ini nanti yang akan membedakan kita ingin mandi biasa atau kita ingin mandi janabah. Yang kedua, tata caranya. Tata cara yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tentu ketika kita ingin melaksanakan mandi janabah, dalam hati kita berniat, ya Allah, saya ingin melaksanakan mandi janabah atau mandi besar di saat kita dalam keadaan junub, ya. Setelah itu kita jangan lupa mengucapkan bismillah. Kalau di dalam kamar mandi, maka bismillah itu diucapkan di dalam hati, ya, untuk menjaga adab ucapan kalimat Allah di dalam kamar mandi. Selepas itu kita ambil gayung dengan tangan kanan kita, lalu kita ambil air. Kita cuci terlebih dahulu tangan kiri kita dengan air secukupnya, jangan berlebihan. Setelah itu, lihat, tangan kiri memegang bagian atas, ya, atau bagian ujung sini, nggak boleh. Lalu miringkan ini dengan tujuan gagang yang dipegang ini tadi, kalau seandainya ada najis, dia pun bisa tersucikan dengan air yang mengalir di gagang tersebut, ya. Dicuci. Ketika sudah selesai berarti kedua tangan ini sudah dalam keadaan suci, karena sudah disucikan dengan air yang suci dan mensucikan. Selepas itu, dalam hadis Maimunah disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ghasala farjahu, mencuci kemaluannya. Setelah itu yang kita lakukan adalah berwudu, ya. Setelah itu kita berwudu. Summa tawaddo'a wudu'ahu lis-shalah, kalau dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah. Lalu beliau wudu seperti wudu beliau ketika ingin sholat. Jangan juga ada yang tertinggal dari bagian wudu ini. Walaupun mungkin kita nanti akan mandi, sama saja kan, nanti kan semua badan juga terkena air. Jangan. Ketika kita wudu, maka wudunya harus wudu yang sempurna. Selepas itu kita akan memulai membasahi seluruh anggota badan kita, diawali dengan kepala. Karena dalam sebuah hadis Aisyah tadi, yukhallil ra'syahu, ya, jadi kepala dibasahi sambil tangan itu memasukkan, ya, di sela-sela rambut, sehingga apa? Semua kulit kepala ini harus basah. Kalau kita lihat dalam hadis Maimunah itu, sampai Rasulullah SAW ketika memasukkan air di dalam kepala sampai mengenai kulit kepala itu, hampir seluruh badannya itu sudah terkena air, ya, walaupun belum sempurna. Ketika semua sudah, ya, di sini jangan menggunakan wangi-wangian terlebih dahulu atau sabun terlebih dahulu, karena kita mengawalinya dengan air yang suci dan mensucikan, ya. Ketika kita yakin semua sudah, ya, baru setelah itu kita guyur sebahagian kanan kita terlebih dahulu. Kita guyur bagian kanan kita dari atas sampai bawah, pastikan semua air itu merata, ya, mengenai seluruh bahagian yang kanan. Nah, semua air merata, ya. Jika sudah bahagian kanan, maka dilanjutkan dengan bahagian kiri. Dilanjutkan dengan bahagian kirinya, ya. Dan yakinkan bahwa semua air mengenai seluruh badan. Jangan ada yang tidak kena. Ya. Setelah selesai, dia mencoba untuk mengulangi guyuran bebas kanan kiri, ya. Yang terpenting dia harus yakin semua bagian badan itu dikenakan air, ya. Kalau seandainya yang terpenting itu lipatan tangan, lipatan ketiak, ya, lipatan selangkangan, mungkin nanti di siku, ya, di lutut, semuanya harus kena betul. Nah, begitu dia sudah yakin semuanya sudah terkena air, ya, maka berikutnya disunahkan untuk mengenakan wangi-wangian. Kalau kita sekarang mungkin boleh mengenakan sabun, ya. Ketika semua diratakan dengan sabun, kalau ingin menggunakan sampo, silahkan menggunakan sampo, ya. Ini sunnah, bukan wajib, jangan salah kaprah, ya. Lalu menggunakan sampo selesai, baru setelah itu digerujuk sekali lagi. Nah, ketika sudah digunakan wewangian itu, maka dia harus yakinkan semuanya bersih, ya. Yakinkan semuanya bersih. Ketika sudah yakin semuanya sudah bersih, maka
Tutorial mandi yang disunnahkan dan diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sudah selesai. Ini yang disunnahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya sekedar mandi yang jebar-jebur ya, atau hanya sekedar mandi yang seperti mandi dia di pagi dan sore hari, tidak. Walaupun memang kalau kita lihat dari arti mandi adalah ta'mimul jasad bil ma', meratakan seluruh badan ini terkena dengan air. Kalau seandainya dia mandi jebar-jebur, semua sudah terkena air, insya Allah sudah sah mandinya. Hanya saja pahala sunnahnya yang dia tidak dapat. Tapi kalau seandainya dia melakukan seperti apa yang tadi diajarkan dari Rasul melalui hadis Aisyah radhiyallahu anha dan Maimunah radhiyallahu anha, maka insya Allah itu jauh lebih baik karena mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam.